Baik, perkenalkan nama saya Eni Setianing Sinapitu, 27, dari kelas reguler A, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai efek fotolistrik menggunakan PET simulation. Baiklah, adapun tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya efek fotolistrik. Kemudian yang kedua, menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Kemudian yang ketiga, menjelaskan konsep stopping potensial pada efek fotolistrik. Baiklah, langsung saja ke percobaan. Yang pertama, saya akan melakukan percobaan mengenai pengaruh panjang gelombang cahaya dengan arus fotoelektron. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tampilan di layar saya ini. Di sini ini adalah intensitas cahaya, kolom intensitas cahaya, dan yang di bawah adalah panjang gelombangnya. Kemudian di sini kita akan centang yang pertama, yaitu grafik. Ini adalah grafik, ketiga-tiga ini adalah grafik, dan yang ketiga-tiga ini harus kita centang semua. Nah, yang pertama ada grafik arus dengan yang pertama ada grafik arus dengan tegangan baterai. Kemudian yang kedua ada arus dengan intensitas cahaya, dan yang ketiga adalah grafik tentang energi elektron dengan frekuensi cahaya. Baiklah, yang pertama di sini saya akan membuat program yang saya gunakan di sini adalah yang pertama adalah Trium dengan panjang gelombang. Pertama saya buat 200. Dan intensitas cahayanya adalah 100%. Nah, dapat kita lihat. Nah, setelah di-playkan akan ada terlihat grafik hubungan antara arus dengan intensitas cahaya ataupun energi elektron dengan frekuensi. Kemudian di sini dapat kita lihat arus yang dihasilkan adalah 1,677 ampere dan arus dari sumber tegangannya adalah 0. Selanjutnya di sini saya ubah panjang gelombangnya menjadi 400. Ubah menjadi 400 dengan intensitas 100 juga. Kemudian kita play. Sini intensitasnya 100. Kita lihat di sini arus yang dihasilkan adalah 0,141 ampere. Kemudian kita lanjut di sini
logam yang digunakan saya ganti menjadi seng. Kemudian panjang gelombangnya saya ganti menjadi 200. Dan intensitasnya adalah 100. Kemudian kita play. Nah, dengan logam yang digunakan adalah seng, kemudian intensitas cahayanya adalah 100% dan panjang gelombangnya 200 nanometer, sumber tegangannya adalah 0, maka dihasilkan arus fotoelektronnya adalah 0,398 ampere. Kemudian di sini saya ubah panjang gelombangnya menjadi 400. Dengan panjang gelombangnya 400, intensitasnya sama, dan logam yang digunakan masih sama, arus fotoelektron yang dihasilkan adalah 0. Selanjutnya saya di sini mengubah logam yang digunakan ke tembaga. Kemudian panjangnya saya ubah 200. Intensitasnya adalah tetap. Nah, dengan logam yang digunakan adalah tembaga, intensitasnya 100% dan panjang gelombangnya adalah 200 nanometer, maka dihasilkan arus fotoelektronnya adalah 0,248 ampere. Kemudian diubah menjadi 400. Kita lihat perbedaannya. Nah, pada saat panjang gelombangnya ini diubah menjadi 400 nanometer, dapat kita lihat bahwa arus fotoelektron yang dihasilkan adalah 0. Kemudian logamnya saya ganti menjadi platinum. Panjang gelombangnya pertama 200. Nah, dihasilkan arus fotoelektronnya adalah 0. Kemudian kita ganti panjang gelombangnya adalah 400. Kemudian kita play. Nah, arus yang dihasilkan adalah tetap 0 juga. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan mengenai pengaruh intensitas cahaya dengan arus fotoelektron. Di sini pertama saya menggunakan logam natrium, kemudian intensitas cahayanya saya buat 50. Kemudian panjang gelombangnya 400. Tegangan untuk baterainya tetap 0. Kemudian kita coba play. Nah, di sini dihasilkan arus fotoelektronnya adalah 0,071 ampere. Kemudian kita ubah. Di sini yang kita ubah adalah intensitasnya. Kita coba menjadi 100. Kemudian kita play. Nah, dengan intensitas 100% dan logam yang digunakan adalah natrium, maka dihasilkan arus fotoelektronnya adalah 0,141 ampere. Kemudian saya mengganti logamnya. Ini saya mengganti menjadi seng dengan intensitas 50. Kemudian kita
kita coba play. Nah, dengan logam yang digunakan seng intensitas 50, maka arus yang dihasilkan adalah 0. Kemudian kita lihat dengan intensitas 100%. Dengan intensitas 100%, arus fotoelektron yang dihasilkan masih tetap, yaitu 0 ampere. Kemudian kita ganti logamnya menjadi tembaga. Kemudian intensitasnya 50. Kemudian kita klik. Nah, di sini dengan logam yang kita gunakan tembaga, intensitasnya 50%, arus fotoelektron yang dihasilkan adalah 0. Kemudian kita coba mengganti ke intensitasnya 100%. Nah, di sini arus yang dihasilkan masih tetap 0. Kemudian kita ganti ke platinum. Intensitas awalnya kita buat 50. Panjang gelombangnya tidak akan kita ubah. Kemudian kita setelah kita play, di sini dengan logam yang digunakan adalah platinum, arus fotoelektron yang dihasilkan masih tetap adalah 0. Kemudian kita coba ganti intensitasnya ke 100%. Kemudian kita play. Nah, dengan intensitas 100% pun arus fotoelektron yang dihasilkan adalah 0 juga. Kemudian percobaan selanjutnya yaitu mengenai pengaruh tegangan baterai dengan arus fotoelektron. Baik, yang pertama saya ganti dulu logamnya, saya menggunakan sodium. Kemudian panjang gelombangnya tetap 400 nanometer. Kemudian untuk intensitasnya tetap di 100%. Yang kita ubah di sini adalah tegangan baterai yang di sini. Pertama kita coba di -1. -1. Kemudian kita coba play. Dengan tegangan baterai yang kita gunakan adalah -1 volt, maka arus yang dihasilkan adalah 0. Kemudian kita coba dengan menggunakan 1 volt, kita lihat perbedaannya. Nah, dengan menggunakan sumber tegangan atau tegangan baterai ini adalah 1 volt, maka dihasilkan arus fotoelektronnya adalah 0,3. Oh, maaf, di sini harusnya 100%. Ini
intensitas 100%, panjang gelombangnya 400, dan logam yang digunakan adalah natrium, maka arus fotoelektron yang dihasilkan adalah 0,141. Kemudian logamnya saya ganti menjadi seng. Arusnya saya buat pertama menjadi -1. Kemudian kita coba play. Nah, dengan arusnya -1 volt, intensitasnya adalah intensitas 100 dan panjang gelombang 400 nanometer untuk jenis logam seng, maka dihasilkan arus fotoelektronnya adalah 0. Kemudian kita lihat dengan sumber tegangannya 1 volt. Nah, dengan sumber tegangan 1 volt pun arus yang dihasilkan tetap 0. Kemudian kita ganti logamnya menjadi tembaga. Arus tegangan pertamanya adalah -1. Kita lihat di sini arus yang dihasilkan adalah 0. Kemudian kita ganti menjadi 1 volt. Nah, arus yang dihasilkan adalah tetap 0. Selanjutnya kita ganti logam yang digunakan. Di sini saya menggunakan platinum. Diubah tegangannya menjadi -1, kemudian kita play. Nah, arus yang dihasilkan adalah 0. Kemudian kita ganti tegangannya adalah 1, kemudian kita play. Arus yang dihasilkan adalah tetap 0. Baiklah, demikianlah percobaan ini saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.